hubungan Sarwendah dengan seorang pengusaha muda, Giorgio Antonio, semakin disorot publik. Ya, bagaimana tidak? Kian hari keduanya kian terlihat mesra dan membuat publik kepo dengan hubungan keduanya. Terlebih, baru-baru ini Sarwendah memposting video momen kebersamaannya dengan pria yang akrab disapa Gio saat tengah berada di Korea. Di sisi lain, meski Sarwendah dan Gio belum mengumumkan status hubungannya ke hadapan publik, netizen terlihat semakin gencar menjodohkan Sarwendah dan Gio. Menariknya, alih-alih menolak dijodoh-jodohkan, keduanya justru bak melempar kode jika keduanya siap menjalin hubungan serius dan atau melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam sebuah hubungan. Untuk mengetahui beberapa update terkait hubungan Sarwendah dan Gio secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 update hubungan Sarwendah dan Giorgio versi Cumi Top 5. Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa 5 Agustus 2025, Sarwendah mengunggah sebuah video bersama Gio. Ya, dalam konten berdurasi pendek itu Sarwendah dan Gio membuat video transisi di mana ibu 3 anak itu harus melompat untuk menyentuh tangan Gio yang terangkat ke atas. Yang menarik, keduanya terlihat mengenakan OOTD yang serasi bak memang disengaja. Diketahui pula konten yang sukses membuat netizen ikut baper itu dibuat di Korea Selatan saat Sarwendah dan Gio kerja bersama dan dianggap sekaligus liburan bersama. Belum usai di situ, dalam postingan Instagramnya, Sarwendah juga melengkapi caption spesial yang lagi-lagi membuat netizen salah fokus. Sampai jumpa di bisnis trip berikutnya, Opa. Tulis Sarwendah. Kebetulan kemarin itu kan emang diundang sama TikTok Korea, ke Korea gitu loh. Dan emang live-in brand-brand Korea gitu. Nggak ada lagi, kita yang penting ini adalah cinta cuan. Kerja sambil me time juga ya? Iya, me time kan juga perlu cuan dana. Realistis banget ya. Meski Sarwendah dan Gio belum mengumumkan status hubungannya ke hadapan publik, netizen terlihat semakin gencar menjodohkan Sarwendah dan Gio. Ya, dalam komentar postingan sosial media Sarwendah maupun Gio, netizen berbondong-bondong menuliskan sudut pandangnya melihat kebersamaan Sarwendah dan Gio. Ada yang berharap semoga Sarwendah dan Gio berjodoh. Dan ada pula yang ingin mereka segera menikah karena melihat kecocokan mereka. Jodoh-jodoh amin, cocok banget udah mah fix nikah, jarang ngikutin kehidupan artis, tapi ya ini. Sarwendah deserve this kind of man. Terlalu cocok too good to be true, suka banget Wenda sama Gio. Doa terbaik buat kalian berdua, cepetan nikah bun, udah cocok banget ini gemes. Menanggapi komentar netizen, Gio dan Sarwendah mengaku tidak risih sama sekali. Mereka justru merasa senang jika netizen bahagia melihat mereka bahagia. Nggak sih Kak dengan dijodoh-jodohkan oleh netizen gitu seperti itu? Enggak sih, saya nggak risih ya. Mungkin kan emang sama juga sosial media ya gitu. Jadi ya saya sih lihat ketawa-ketawa aja sih. Tapi jujur pada saat kita live tuh kita nggak ada maksudnya ya natural aja gitu, alami yang terjadi seperti itu. Karena kan kalian tahu aku rada-rada kanebo ya, jadi rada-rada kaku gitu. Ya lagi berusaha buat mencair buat di kehidupan sendiri. Ya pastinya kalau kita live, kalau kalian tahu live itu kan lumayan capek ya.
berjam-jam, bayangin ngomong nonstop itu tuh lelah banget loh. Terus kita harus menjaga mood kita, bagaimana interaksi sama orang-orang, walaupun orang-orangnya itu di komen justru kan lebih kita harus lebih sambil fokus ngebacain komennya, orang ngomong apa, komen apa, sambil kita ngejelasin produk. Jadi kayak sebenarnya otak kita tuh kebagi-bagi gimana caranya kita bisa interaksi tetap sama penonton, tapi kita juga bisa kasih tahu ke mereka produk knowledge yang kita lagi jual misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya capek banget dan menjaga mood gitu. Nah kebetulan pada saat aku live kan banyak owner yang datang ke live aku juga. Kalau misalnya kayak ada brand apa, mereka juga ownernya banyak yang datang gitu. Ya kebetulan pas lagi sama Pak Gio, ya chemistry-nya karena mungkin udah sering live, jadi chemistry-nya dapet gitu loh. Dan ketika orang-orang melihat, ya orang-orangnya juga merasakan chemistry itu. Apa sempat ada fans yang bilang yang buat fanbase juga nggak sih Bun antara Bun? Ya ada yang bikin gitu, akhirnya mereka bikin namanya Sargio. Tapi seneng lah, maksudnya itu adalah sesuatu hal yang positif dan orang menerimanya positif. Dan kalau misalnya kita bisa buat orang lain bahagia, ya kitanya juga bahagia. Sarwendah secara terang-terangan mengaku bahagia mendapatkan doa-doa baik dari netizen. Ya, terlebih banyak netizen yang mendoakan hubungannya dengan Gio. Meski belum memikirkan jenjang yang lebih serius, Sarwendah mengisyaratkan jika hubungannya dengan Gio memang benar-benar serius. Ya maksudnya aku kalau misalnya orang doain yang baik-baik, ya kita pastinya ya happy aja lah gitu. Ternyata banyak yang merasakan bahagia juga ketika nonton kita live. Hubungan seserius apa? Aduh pertanyaannya sulit ya. Ya maksudnya aku kalau misalnya kita sering kerja bareng, live bareng, dan ya interaksinya juga nyaman kan, jadinya sampai ke penonton juga nyaman gitu. Ya kan? Beberapa waktu lalu, Gio sempat melempar kode dirinya siap untuk menikah. Ya, meski tak memiliki target menikah, Gio merasa jika umurnya saat ini sudah cukup. Atas pernyataan Gio tersebut, netizen akhirnya kembali berspekulasi jika hal tersebut adalah kode untuk menikah dengan Sarwendah. Terlebih, Gio juga menyatakan dirinya tak mempermasalahkan status janda yang disandang oleh Sarwendah. Oh nikah ya pasti ya, itu ke depannya. Saya ada target. Kalau jodoh emang sudah dipertemukan jodoh ya akan datang sendiri lah. Tapi ada dalam waktu dekat ya? Ya kalau bisa ya sebelum umur 40 ya. Saya kan masih 30-an sekarang. Oh, kalau bisa 40 kenapa Di kan? bawah 40 maksudnya. Iya. Makanya 30-an lebih udah cukup waktu lah menurut saya. Cuma kan balik lagi Tuhan yang kasih kita ya jodoh ya. Jadi ya kita lihat aja. Saya tidak memaksakan sih. Ini nggak sih ada masalah nggak sih kalau ada? Soalnya statusnya kan berbeda. Gitu. Nah, saya sih kalau lihat pasangan ya kita harus lihat pasangan. Misalnya, saya kalau example sama Sarwendah, yang penting cocok ya sama wanita itu, biarpun mungkin udah pernah nikah atau udah punya anak, itu kan masa lalu ya. Setiap orang tuh punya masa lalu menurut saya gitu. Jadi menurut aku juga itu bukan hal yang harus fokus, tapi yang kita harus fokus adalah dengan wanita itu yang kita deketnya sama, hubungan kita sama wanita itu, kenyamanannya itu yang paling penting menurut saya. 4 tahun. 4 tahun? Ya. Nggak masalah juga? Nggak masalah. Mungkin kalau di 4 tahun tuh sebenarnya bagus. Kenapa? Kalau kursi itu kokoh kan 4. Oh. Kalau 4 apa sih? Kaki ya, 4 kaki. Nah itu namanya kokoh. Biasa gitu. Kalau maksudnya kalau diajarin kakak tuh kayak gitu ya, Iya, filosofinya? Iya. Filosofi. Ahli tarot Denny Darko memberikan prediksinya terkait hubungan Sarwendah dan Gio yang menurutnya masih memiliki banyak pertimbangan. Ya, menurut Denny Darko, Sarwendah menginginkan pasangan hingga akhir hayat, namun saat ini Sarwendah masih memiliki kehati-hatian dalam memilih pasangan, terlebih rumah tangga sebelumnya pernah retak. Di sisi lain, Gio juga disebut memiliki pertimbangan namun tidak seberat Sarwendah. Lantas seperti apa prediksi Denny Darko?
hubungan ini. Sarwenda jelas dia ingin mencari the one and only, the last, orang yang benar-benar akan dia bersama sampai akhir hayat. Dia pasti nggak mau terus nanti untuk kedua kalinya berpisah harus nyari lagi. Dan kebayang anaknya pasti akan seperti apa. Jadi kalau menurut saya kehati-hatiannya ini lebih muncul dari Sarwenda, tapi bukan karena masalah usia dan sebagainya, tapi lebih kepada dirinya sendiri. Kalau Giorgio saya pikir ya sama ya. Jadi pertimbangannya itu kayak yang tadi itu saya katakan. Di awal ini mereka sebenarnya itu nggak punya perasaan mungkin. Tapi terus kemudian netizen di sini menjodohkan. Dan terus kemudian mereka akhirnya ya sudah, kalau ternyata ini mendatangkan keterkenalan, mereka akhirnya mencoba. Nah tapi bukan berarti kalau ternyata ini settingan terus nggak ada perasaan sama sekali, ya kali gitu loh. Mereka juga uang dari AdSense dan sebagainya ini kan nggak terlalu besar gitu. Jadi mereka harus memiliki memang satu ketertarikan untuk melakukan ini. Sehingga kalau menurut saya sambil ya tetap dilihat sama orang-orang, didoakan, cuan mengalir karena namanya semakin terkenal, tapi ya mereka maunya jalan dengan orang yang enak dilihat, enak diajak ngobrol. Waktu jalan terus juga merasa nyaman sehingga mungkin akan dipeluk di situ. Terus kemudian pas datang ke rumah, anak-anaknya juga ternyata akrab sama kita. Ya kan, kenapa enggak melakukan hal seperti itu tadi? Kalau saya pikir usia enggak pengaruh ya. Apalagi di era sekarang ini semua orang itu terbuka. Maxim sama Luna juga usianya beda jauh dan saya kira itu enggak jadi PR. Biarkan mereka ini secara alami menjalani. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.